Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan pendapat Al-Ghazali tentang ilmu fikih dan ulama-ulama fikih. Al-Ghazali menganggap bahwa fikih dan ulama-ulama fikih adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi, meskipun toh ada sedikit bagian yang urusannya dengan ukhrawi. Itu didasarkan pada beberapa pendapat yang sudah kita bahas sedikit kemarin. Pada saat ini kita lanjutkan beberapa alasan yang menjadi dasar anggapan Imam Al-Ghazali menganggap bahwa fikih itu mengurusi duniawi umat muslim atau umat Islam. Didasarkan pada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Dan kemudian ada ayat lain yang diambil, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Di sini dikatakan bahwa fikih itu tidak akan membahas bagaimana makna liqa' atau makna ketemu dengan Allah dan melihat Allah itu seperti apa. Itu tidak akan dijelaskan oleh fikih, sebagaimana di dalam ayat lain kita kenal bahwa wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah dan sebagainya. Itu tidak akan dibahas oleh fikih. Kemudian di dalam fikih juga tidak akan dibahas bahwa makna qurbi minhu, kedekatan dengan Allah itu seperti apa. Fikih itu juga tidak akan membahas tentang itu. Wan nuzul bi jiwarihi, dan bagaimana kemudian turun di dalam sekelilingnya, bagaimana Allah itu berada dimanapun kalian berada. Allahu ma'akum aina ma kuntum misalnya. Itu tidak akan dibahas oleh fikih. Kemudian wa makna khusulus sa'adah bimurafaqatil mala'il a'la wa muqaranatil mala'ikah wan nabiyyin, dan makna-makna kebahagiaan. Nah, makna kebahagiaan ini juga tidak dibahas oleh fikih. Wa makna tafawutid darajati ahlil jinan, dan perbedaan derajat-derajat ahli surga itu juga tidak akan dijelaskan oleh ilmu fikih, karena ilmu fikih tidak akan menjelaskan kalau sholat pakai pakaian seperti ini masuknya surga nomor berapa, tidak dijelaskan. Tapi nanti akan dijelaskan di dalam ilmu yang kita bahas ini. Hatta yara ba'dumul ba'da kama yarol kawakib bijo bis sama, sampai benar-benar kelihatan jelas. Itu tidak dijelaskan. Ila ghairi dzalik mimma yatulu tafsiluhu, dan sebagainya yang tidak perlu dipanjang lebarkan pembahasannya di dalam kajian ini. Idlin nasi fi ma'ani hadil umur ba'da tasdiq bi usuliha maqamatin satta. Karena setelah kita mengakui bahwa itu terjadi, ketemu dengan Allah itu keniscayaan, misalnya surga itu dijanjikan oleh Allah berarti niscaya, maka kemudian setelah itu kita yakini seperti itu, maka kemudian ada maqamat atau posisi-posisi yang beraneka ragam. Maka nanti kita akan ketemukan, misalnya diantaranya mungkin kita pernah mendengar ada surga yang bermacam-macam, ada surga Aden, ada surga Naim, ada surga. Nah itu bagaimana? Nah fikih tidak akan membahas tentang itu. Apalagi misalkan mungkin hanya menyindir sedikit-sedikit. Kalau orang yang puasa surganya di sini, kira-kira dipanggil-panggil oleh surga ini gitu. Tapi tidak terlalu dalam. Kemudian babatuhum yara'ana jami'a dzalik amsilah. Nah, sebagian ulama-ulama itu menganggap bahwa ayat-ayat yang ada itu adalah ayat-ayat
amsilah, ayat-ayat perumpamaan. Wa anal ladzi a'adallahu li ibadihi sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Dengan anggapan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak bisa dibayangkan dengan getaran hati. Itu sebagian ulama berpendapat ya itu pokoknya seperti itulah. Surga itu seperti apa? Ya pokoknya seperti itu. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa didengar, tidak bisa digambarkan, meskipun di dalam Al-Quran betapa Allah menggambarkan gambaran-gambaran surga, ada sungai-sungai, ada sebagainya. Nah, itu mungkin pendapat yang lain. Kemudian pendapat yang lain mengatakan wa ba'duha yara anna ba'duha amsi al-mafhumah min al-fadiyah. Sebagian ulama menganggap bahwa ada yang memang itu masal atau perumpamaan, ada juga yang memang sebagian itu cocok dengan lafadznya. Jadi misalkan kata-kata di dalam ayat Al-Quran itu sangat banyak sekali dimensinya, maka akan timbul banyak ilmu nanti di dalam atau dari ayat-ayat Al-Quran, termasuk ilmu fikih dan kemudian ilmu tasawuf, ilmu falak, ilmu waris, ilmu tajwid, ilmu nahwu, semuanya dari Al-Quran. Nah kemudian sebagian itu kadang-kadang tidak terakomodir di dalam fikih. Wa annahu laisa ma'al khalqi minal jannati illa sifati wal asma. Ini menurut sebagian ulama tadi bahwa tidak adalah makhluk itu mengetahui surga kecuali hanya sifat-sifatnya dan nama-namanya saja. Tidak tahu surga itu seperti apa bentuknya, apa saja dan sebagainya, tidak diketahui. Wa ba'duhum wa kata yara ba'duhum ana muntaha ma'rifatullahi azza wa jal al-i'tiraf bil ajzi an ma'rifatihi. Sebagian ulama berpendapat bahwa puncak dari kemakrifatan seseorang kepada Allah itu adalah ketika dia mengakui bahwa dia tidak mengetahui. Jadi gambarannya, carilah Allah, kalau ketemu maka itu bukanlah Allah. Gambarannya gitu. Jadi mentoknya kita mencari itulah yang menurut sebagian ulama begitu. Jadi ma'rifatnya seseorang itu ketika dia sudah tidak mampu membayangkan Allah itu seperti apa. Saking dermawannya, kalau bapak-bapak manusia dermawan itu kan kita bisa lihat dermawan itu seperti ini. Tapi kalau dermawannya Allah, ya nggak bisa dibayangkan seperti apa. Adilnya manusia itu seperti ini, adilnya Allah nggak bisa dibayangkan. Itu namanya mentok, sudah mentok lah kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita samakan dengan manusia berarti cara adilnya Allah rendah. Padahal Allah itu adilnya sangat jauh tinggi dibanding manusia. Itu pandangan-pandangan beberapa ulama tentang ilmu ma'rifatullah, kira-kira seperti itu. Kemudian wabatuhum yadda'i umuran azimah fi ma'rifatillahi azza wa jalla. Dan sebagian ulama mendorong atau menganggap bahwa itu adalah perkara yang sangat agung di dalam pengetahuan Allah. Wa ba'dhum yaqul hatta ma'rifatullahi azza wa jal mantaha ilaihi i'tiqad jami'il awam. Jadi ketika proses-proses ilmu tauhid sudah dipelajari secara mentok, ya sudahlah, cukup itu, kira-kira seperti itu. Apa contohnya? Sebagaimana orang-orang awam yang mengenal bahwa huwa annahu maujud alimun qadirun sami'un basirun mutakallim. Ilmu di dalam akidah kalau sudah diketahui itu ya sudahlah, cukup, tidak usah terlalu dalam gitu. Karena ya kadang-kadang kalau ilmu tauhid dan dia tidak kuat, malah tidak jelas akidahnya. Maksudnya mau ke dalam tetapi tidak kuat, akhirnya malah blank, kira-kira seperti itu. Karena Allah itu sangat sangat jauh dari pemahaman akal kita. Kemudian fana'ni bi ilmil mukasyafah. Nah, kemudian Imam Ghazali membandingkan bahwa antara fikih dengan tasawuf ini bedanya adalah di sini fana'ni ilmul mukasyafah. Yang saya maksud di sini adalah ilmu al-mukasyafah
ilmu yang menyingkap tirai, ayarta bi al-ghita hatta tadadakhalahu jaliyatul haq fi hadhil umur itidohan yajri majrul ayan alladzi la yashak fihi. Jadi ilmu mukasyafah yang dimaksud di sini adalah Imam Al-Ghazali berusaha menyingkap tabir agar kita itu lebih dalam pahamnya dengan tidak menyalahi aturan, agar kemudian Allah itu jelas terang bagi kita. Kemudian dikatakan wahada mungkin fi jaharil insan laula an mir'atul qalbi qad tarakama sadduha wa qabasiha biqadawaratid dunya. Dan itu mungkin saja dialami secara natural oleh manusia kalau saja hatinya manusia itu tidak terkotori oleh kotoran-kotoran atau karat-karat yang menggelapkan hatinya. Jadi kalau orang hatinya bersih, itu biasanya kesadaran akan Allahnya tinggi biasanya gitu. Tetapi kalau hatinya itu terkena kotoran-kotoran dan karat, maka kesadaran tentang Allahnya tidak tembus. Kalau bahasa di sini adalah cahaya atau cermin hatinya. Ketika cermin hatinya itu bersih, normal, maka cahaya apapun itu bisa ditangkap, cahaya sekecil apapun, apalagi cahaya Allah. Padahal cahaya Allah itu di atas semua cahaya. Jadi kalau kita tidak bisa menangkap cahaya Allah, berarti betapa karatnya cermin hati kita. Cahaya yang terang begitu aja tidak mantul di dalam hati kita, itu berarti karat kita sudah akut, kira-kira seperti itu. Cermin yang terkena karat, tertutup, itu sudah nggak bisa dibuat bercermin dan apalagi memantulkan cahaya, kira-kira. Dan wa inna mana'ni bi ilmi tariqil akhirah al ilmu bi kayfiyati tashkil hadhil mir'ah an hadhil khaba'is. Maka kemudian yang dimaksudkan Al-Ghazali, ilmu proses perjalanan ke akhirat adalah ilmu yang menerangkan bagaimana tata cara menggosok cermin tadi, yang karatan tadi dari karatnya. Jadi agar cermin itu kembali normal. Jadi agar ketika hati kita gosok, kita latih, maka kok kemudian kesadaran akan Allah itu insya Allah akan pulih kembali sebagaimana aslinya. Karena aslinya manusia itu bisa menerima cahaya Allah. Akan tetapi karena terkenai kotoran-kotoran yang non zahir, jadi akhirnya tidak bisa memantulkan. Allati hiya al-hijab anillahi subhanahu wa ta'ala wa ma'rifati sifatihi wa af'alihi. Dan itu adalah penutup dari pengetahuan seseorang akan Allah dan kemudian sifat-sifatnya dan af'al-af'alnya. Jadi contoh kecil misalnya, anggaplah sholat itu secara fikih, kalau yang dibahas adalah bagaimana Anda melakukan rukun dan kewajiban, atau mungkin wajibatur sholat, harus berdiri, harus menghadap kiblat, harus membaca Al-Fatihah, harus ruku, harus sujud, itu sholat. Menurut fikih kalau itu sudah terangkum semuanya, maka sholatnya sah. Akan tetapi padahal di ayat lain dikatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, apakah sholat yang setiap orang sholat kemudian kekejiannya terus selesai, terus tertahan? Kan tidak. Maka banyak dikatakan kenapa orang Indonesia itu dikatakan mayoritas penduduk muslim di dunia, akan tetapi budaya korupsinya juga tinggi di dunia lah, termasuk gitu. Apakah ayat yang mengatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ini tidak ada efeknya? Bukan begitu. Kalau kita lihat dari fiqhiyah memang seperti itu. Akan tetapi dari sisi dalamnya, ketika dia sholat, ya sholat, tetapi hatinya itu karatnya tidak pernah digosok. Jadi kemudian nuansa ilahinya itu hilang. Maka ketika nuansa ilahinya hilang, sholat, bahkan di sholatnya pun dia lupa dengan Allah, kecuali saat takbir saja.
meskipun secara fikih sholatnya sah. Itu kira-kira seperti itu. Jadi sholat ya sholat, hanya ingat Allah di saat takbir saja. Setelah itu dia ngelamun, bayangin sesuatu yang akan dilakukan atau menyesali sesuatu yang gagal sebelum sholat dan sebagainya. Itu secara fikih sah, akan tetapi secara tasawuf yaitu nggak ada efeknya atau nggak ada pahalanya. Ini nanti silahkan dipikirkan sendiri kira-kira kita itu sampai di mana. Tentunya kita semua pernah mengalami sholat-sholat yang beraneka macam ragamnya, yang mungkin berapa persen khusyuknya dan berapa persen tidak khusyuknya. Paling tidak minimal itu menurut ahli fikih itu ya paling tidak dia ingat Allah di saat takbiratul ihram minimal. Setelah itu biasanya ikut saja. Kadang imamnya salah pun tidak tahu. Saking ngikutnya itu kadang-kadang seperti itu. Jadi imamnya kurang 1 rakaat pun makmumnya sampai nggak sadar. Jadi kadang-kadang mungkin kita pernah mengalami hal demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan wa inna ma na'ni bi ilmi tariqil akhirah al ilmu bi kayfiyati tasfili hadil mir'ah an hadil khaba'is alladhi ya al hijab anillahi subhanahu wa ta'ala wa amma ma'rifati sifatihi wa af'alihi wa inna ma tasfiyatiha wa tadhiriha bil kafi anis sahawat. Akan tetapi proses-proses pembersihan dan penyucian itu dengan mencegah dari syahwat-syahwat. Wal iktida' bil anbiya'i shalawatullahi alaihim wasallam fi jami' ahwalihim, dan otomatis juga dengan meniru apa yang dilakukan oleh para rasul baik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu termasuk cara-cara yang paling manjur untuk membersihkan hati. Misalnya kita jadi presiden ya, minimal ya bisa meniru cara kepemimpinan Rasul, atau mungkin kalau lebih lama lagi bisa meniru cara kepemimpinan Nabi Sulaiman. Loh, apa Nabi Sulaiman yang bisa ditiru? Misalnya di dalam Al-Quran itu kalau nggak salah di dalam surat An-Naml ada kisah Sulaiman dengan semut yang kecil. Semut yang kecil itu menginstruksikan kepada anak buahnya, ya ayyuhan namlu tudkhulu masakinakum, gitu ya. Itu kemudian Sulaiman mendengar. Jadi di saat semut itu mengatakan, wahai para kaum semut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian karena tentara Sulaiman mau lewat. Kamu tidak akan dihiraukan oleh mereka. Bahkan menginjak-injakmu itu pun mereka tidak sadar. Akhirnya Sulaiman mendengar. Akhirnya terus kemudian menyapa. Ini kalau misalkan Sulaiman yang raja seperti itu mau memperhatikan semut yang kecil, bukan rakyat yang kecil, Pak, semut yang kecil, itu berarti kita bisa gambarkan harusnya pemimpin itu mendengar jeritan rakyat yang paling kecil, bahkan semut atau makhluk hidup yang lain. Ini kalau kita mau mendengar, harusnya pemimpin itu memang kan melayani harusnya. Yaitu sebenarnya kalau kita mengambil gambaran Sulaiman saja perhatian kepada semut, masa kepada manusia nggak perhatian? Kira-kira seperti itu contoh di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Dan itu sarana untuk agar apa? Agar hatinya itu lembut. Insya Allah seperti itu. Kalau pemimpinnya sudah memahami ini, insya Allah ya baiklah kira-kira apa yang dipimpinnya. Kemudian Fabi qadari ma yanjali minal qalbi wa yahadha bihi satrul haq yatala'la bihi haqa'iquhu. Dan dengan semakin jernihnya cermin hati, maka semakin teranglah cahaya Allah itu masuk ke dalam dirinya. Jadi makanya kalau mau mencari Allah sebenarnya ya sudah ke dalam diri kita. Hati kita seperti apa? Penyakitnya kan nanti akan diterangkan, banyak sekali penyakit-penyakit yang menutupi hati kita untuk menangkap sinar yang sangat terang dari Allah itu. Wala sabila ilaihi illa birriyadhah, dan tidak ada jalan kecuali dengan latihan. Jadi tidak ada ceritanya orang itu besok
sekarang masih muda, hura-hura sajalah. Nanti kalau sudah tua tobatnya. Padahal untuk mencelingkan hati itu nggak bisa satu hari langsung bersih, itu tidak bisa. Karat sudah numpuk, apalagi karatnya sudah non indrawi, kira-kira seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini menjadikan manfaat buat diri kita, terutama saya pribadi. Semoga dengan ini kita semakin memahami ilmu-ilmu akhirat dan menjadikan hati kita lebih terang, lebih jernih, dan dapat memantulkan cahaya Allah sehingga di dalam kehidupan kita mendapat akhlak yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Jika tidak, saya tutup. Semoga apa yang saya sampaikan diberkahi oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.